Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, Bapak Ibu dosen. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dia Sepia Marsha Pratami dari kelas D dengan NIM 2250191134. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan hasil dari PowerPoint yang telah saya buat dalam memenuhi tugas sebelum praktikum farmasi terpadu, di mana berjudul bab 4, yaitu standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam, yang selanjutnya akan saya paparkan. Baik, sebelum kita maju ke materi yang akan dibahas pada slide selanjutnya, berikut terdapat capaian pembelajaran yang perlu diketahui oleh praktikan, di mana setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu melakukan pengumpulan data dan informasi terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang kedua, diharapkan mahasiswa ini mampu melakukan penetapan masalah terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penyelesaian masalah terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengolahan data terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan pencatatan dan pelaporan terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam secara kimia. Nah, berikut terdapat pendahuluan terlebih dahulu gitu ya. Untuk saat ini gitu, perkembangan industri farmasi modern menunjukkan peningkatan minat terhadap penggunaan bahan alam sebagai sumber obat gitu ya. Apalagi kita di Indonesia ini banyak sekali tumbuhan yang bisa dijadikan obat gitu. Banyak senyawa bioaktif yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral yang terbukti memiliki efek farmakologis yang signifikan. Namun, variasi kualitas dari bahan alam akibat faktor lingkungan, metode budidaya, panen, dan pengolahan ini menimbulkan tantangan serius terhadap konsistensi, keamanan, dan efektivitas terhadap produk akhir dari penggunaan bahan alam ini ketika kita jadikan sebagai sediaan obat gitu. Kemudian oleh karena itu, untuk menjamin mutu dan keamanan produk berbasis bahan alam, itu diperlukan standarisasi baik pada bahan baku maupun sediaan farmasi. Jadi, standarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan atau yang diproduksi itu memiliki komposisi, potensi, dan khasiat yang konsisten, serta dia memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan regulatori seperti yang tertera pada Farmakope Indonesia atau standar internasional, itu ada WHO, USP, dan lain-lain, dan juga Farmakope Herbal Indonesia. Gitu. Nah, selanjutnya apa sih standarisasi itu gitu? Karena yang akan kita bahas ini kan adalah standarisasi dari bahan alam gitu. Nah, standarisasi sendiri adalah proses penetapan dan penerapan dari parameter atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu bahan atau produk agar kualitasnya terjamin. Jadi itu standarisasi itu penting untuk menjamin kualitas gitu dari
produk yang akan kita hasilkan. Menurut Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2023, sediaan farmasi berupa obat bahan alam harus memenuhi standar atau persyaratan yang mengacu pada Farmakope Herbal Indonesia atau FHI atau standar lainnya yang diakui. Bahan baku yang digunakan dalam sediaan farmasi ini bisa berupa obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik sediaan tertentu. Dalam konteks farmasi berbasis bahan alam, standarisasi ini meliputi dua aspek utama. Yang pertama adalah standarisasi bahan baku, di mana standarisasi bahan baku ini mencakup identifikasi dan karakterisasi bahan alam atau simplisia gitu ya, untuk memastikan keaslian, kemurnian, dan kadar senyawa aktifnya. Lalu yang kedua adapun standarisasi sediaan farmasi ini meliputi pengendalian mutu selama proses formulasi, pembuatan, dan penyimpanan agar produk akhir yang kita buat itu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan gitu. Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar di dunia gitu ya, terutama dalam hal tanaman obat. Nah, pemanfaatan bahan alam untuk pengobatan ini telah dilakukan sejak dulu melalui jamu, ramuan tradisional maupun ekstrak herbal. Nah, sebelum diolah menjadi obat herbal, bahan alam tersebut umumnya diproses terlebih dahulu menjadi simplisia. Simplisia ini apa sih gitu kan? Nah, simplisia ini adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan kecuali proses sederhana seperti pengeringan atau pembersihan. Menurut Farmakope Herbal Indonesia, simplisia ini dibagi menjadi 3. Ada simplisia nabati, hewani, dan mineral. Simplisia nabati ini adalah bahan alam yang berasal dari tumbuhan, misalnya bagian daun, akar, kulit batang, bunga, ataupun bijinya. Sedangkan hewani itu bahan yang berasal dari hewan seperti madu, minyak ikan gitu. Ada pula mineral. Simplisia mineral yaitu bahan yang berasal dari mineral atau zat anorganik, misalnya belerang atau kaolin gitu ya. Simplisia ini merupakan bahan baku utama pembuatan obat tradisional dan sediaan herbal gitu, karena masih banyak mengandung komponen aktif alami dalam bentuk utuh sehingga dia menjaga keaslian dari kandungan kimianya. Kemudian penggunaan simplisia sebagai bahan dasar pembuatan obat herbal ini memiliki alasan gitu. Kenapa sih gitu digunakannya simplisia? Kenapa nggak langsung dari bagian tanaman itu sendiri langsung diolah gitu, diproses gitu. Nah itu ternyata ada alasannya juga gitu. Yang pertama, dia ini menjaga keaslian zat aktif. Proses pengeringan atau pemotongan atau perajangan gitu yang biasa kita sebut gitu ya, itu tidak akan mengubah struktur kimia senyawa aktif dari tanaman tersebut. Hal ini karena dia itu dapat menjaga kandungan alami tanamannya agar tidak rusak oleh panas atau pelarut kimia keras. Yang kedua, simplisia ini mudah dalam penyimpanan dan pengolahannya. Karena simplisia kering ini lebih mudah disimpan dan tahan lama, serta dapat diolah menjadi serbuk, ekstrak, atau bentuk sediaan lainnya. Karena jika masih dalam bentuk tidak dilakukan pengeringan gitu kan, masih banyak kandungan air gitu yang terkandung dalam tanaman tersebut gitu. Takutnya nanti tanaman tersebut menjadi busuk gitu ya, dan tidak bisa digunakan menjadi bahan obat karena ya kandungan zat aktif kimianya itu sudah terdegradasi gitu misalkan. Lalu dia juga efisiensi dalam standarisasinya. Dengan bentuk simplisia ini, pengujian kadar air, kadar abu, serta kandungan senyawa aktifnya itu lebih mudah distandarkan sesuai dengan ketentuan pada Farmakope Herbal Indonesia. Lalu simplisia ini dinilai ekonomis dan kearifan lokal gitu ya. Jadi penggunaan simplisia ini mendukung pemanfaatan sumber daya lokal dan pelestarian pengetahuan tradisional dalam pengobatan gitu ya.
Oleh karena itu, Simplicia menjadi tahap awal dalam pengembangan obat herbal terstandar atau OHT dan fitofarmaka, karena dia ini mewakili bentuk bahan alam yang masih alami namun sudah siap diuji dan diolah. Nah, selanjutnya ada pun tujuan dari standarisasi gitu kan. Nah, standarisasi ini merupakan tahapan kunci dalam transformasi obat tradisional menjadi fitofarmaka, yaitu obat berbahan alam yang telah teruji secara ilmiah dan memenuhi persyaratan mutu, keamanan, serta khasiat gitu ya. Tanpa standarisasi ini, sulit untuk memastikan konsistensi dan validitas data ilmiah yang mendasari klaim khasiat suatu produk gitu. Nah, tujuannya itu yang pertama ada menjamin konsistensi kualitas produk bahan alam. Yang kedua, menjamin keamanan dan efektivitas sediaan farmasi. Yang ketiga, tujuannya untuk memenuhi persyaratan regulasi nasional dan internasional gitu ya, seperti yang tertera pada Pharmacopoeia Herbal Indonesia gitu ya, atau USP atau acuan-acuan pedoman-pedoman lainnya gitu. Lalu, untuk mendukung pengembangan fitofarmaka yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, juga yang terakhir untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tenaga kesehatan terhadap obat tradisional modern itu. Baik, selanjutnya ada pun poin-poin yang akan kita bahas lebih dalam pada kesempatan kali ini gitu. Dimana yang pertama ini, poin pertama ada sebutkan parameter mutu bahan baku, Simplicia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Berikut parameter dari bahan baku Simplicia dan ekstrak dan sediaan obat bahan alam yang dipersyaratkan oleh Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Yang pertama itu ada yang spesifik, di mana spesifik ini mencakup identitas Simplicia yang merupakan parameter yang tercantum dalam FHI yang meliputi pemberian atau organoleptis, ciri makroskopis dan mikroskopis, nama latin, dan senyawa identitas yang diidentifikasi menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Selain parameter spesifik, ada pun parameter non-spesifik, yaitu di mana parameter non-spesifik untuk Simplicia ini meliputi penetapan kadar air dan sudut pengeringan yang dipersyaratkan tidak lebih dari 10% biasanya. Adapun kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut air dan larut etanol, serta kadar kandungan kimianya. Adapun parameter spesifik bahan baku Simplicia ini mencakup dua hal, yaitu identitas Simplicia untuk memastikan jenis tanaman, memastikan nama latin tumbuhan dan bagian tanaman yang digunakan, juga senyawa penanda, yaitu di mana senyawa kimia spesifik yang menjadi indikator khasiat dari tanaman itu sendiri. Sedangkan parameter non-spesifik bahan baku Simplicia ini mencakup sudut pengeringan, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut air dan etanol, cemaran logam berat, cemaran mikroba, bobot jenis dan pestisida, dan aflatoksin. Sebelumnya kita bahas parameter spesifik dari bahan baku Simplicia. Selanjutnya kita bahas parameter spesifik bahan baku ekstrak, di mana ini tuh mencakup identitas ekstrak untuk memastikan nama tumbuhan, bagian yang digunakan, metode ekstraksi, dan senyawa penandanya. Adapun parameter non-spesifik bahan baku ekstrak, yaitu yang pertama ada kadar air dan sisa pelarut, kadar sari larut air dan etanol, kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, cemaran logam berat, dan cemaran mikroba. Baik, poin pertama sebelumnya sudah kita bahas gitu ya. Sekarang kita beralih ke poin kedua, yaitu sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Kalau sebelumnya kita sudah tahu apa saja yang harus diuji dari suatu bahan alam, maka pada bagian ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuktikannya secara ilmiah. Dengan kata lain, disinilah proses standarisasi bahan alam itu benar-benar diterapkan secara analitis. Pharmacopoeia Herbal Indonesia menyediakan berbagai metode analisis kimia yang sudah tervalidasi untuk memastikan setiap parameter mutu dapat diuji dengan hasil yang akurat, dapat diulang, dan sesuai dengan standar ilmiah.
di mana metode-metode ini tuh membantu para analisis untuk menentukan identitas bahan, apakah benar bahan yang dimaksud, untuk menilai kemurnian bahan dari kontaminan atau zat pengotor, dan untuk mengukur kadar zat aktif yang menjadi penanda utama dari khasiat tanaman tersebut. Dalam prakteknya, metode analisis kimia yang digunakan di Farmakopeia Herbal Indonesia ini meliputi berbagai teknik, baik metode kromatografi, spektrofotometri, maupun titrimetri. Yang pertama ada pun metode kromatografi lapis tipis atau KLT, di mana ini tuh adalah metode sederhana namun efektif untuk identifikasi senyawa penanda atau senyawa marker. Prinsip kerja dari kromatografi lapis tipis ini adalah pemisahan komponen berdasarkan perbedaan afinitas atau polaritasnya terhadap fase diam dan fase geraknya. Hasil dari profil KLT ini berupa bercak-bercak pada plat kromatografi yang bisa kita lihat ya, itu ada bercak-bercak atau titik-titik gitu ya. Yang kemudian diukur nilai RF-nya dan dibandingkan dengan standar. KLT ini sering digunakan untuk mengecek keaslian bahan karena murah gitu, cepat dan tidak membutuhkan alat yang kompleks. Lalu selanjutnya ada pun kromatografi cair kinerja tinggi KCKT atau HPLC, di mana berbeda dengan KLT, HPLC atau KCKT ini tuh bekerja dengan sistem yang bertekanan tinggi dan memberikan hasil yang lebih presisi. Metode ini tuh sering digunakan untuk menentukan kadar senyawa aktif utama secara kuantitatif. Lalu misalnya gitu, untuk mengukur kadar kurkumin pada ekstrak kunyit atau kadar andrograpolit pada sambiloto. Hasilnya pun berupa puncak-puncak kromatogram yang memiliki area luas proporsional dengan kadar zat di dalam sampel. Lalu yang terakhir ada kromatografi gas atau GC, di mana metode ini tuh digunakan khusus untuk senyawa yang mudah menguap atau bersifat volatil, seperti minyak atsiri contohnya. Nah, adapun contoh dari cara kromatografi gas ini adalah untuk menganalisis kadar eugenol pada cengkeh, citronellal pada sereh, atau zingiberin pada jahe. Karena menggunakan fase gas, GC atau kromatografi gas ini menghasilkan pemisahan yang sangat tajam dan cocok untuk identifikasi senyawa aromatik yang kompleks. Sehingga dengan menggunakan ketiga metode kromatografi ini, kita dapat memastikan identitas dan komposisi kimia bahan herbal secara akurat. Selanjutnya, ada pun menggunakan metode analisis kimia spektrofotometri UV visible, di mana prinsip dari spektro UV visible ini adalah metode analisis yang didasarkan pada kemampuan molekul suatu zat untuk menyerap cahaya di sinar UV ultraviolet dalam rentang 200-400 nanometer dan cahaya tampak atau visible dalam rentang 400-800 nanometer. Ketika cahaya dengan panjang gelombang tertentu itu melewati larutan sampel, maka sebagian cahaya akan diserap oleh molekul dan besarnya serapan tersebut berbanding lurus dengan konsentrasi zat penyerap. Atau ini tuh berhubungan dengan hukum Lambert-Beer gitu ya. Lalu metode spektro UV visible ini digunakan untuk menentukan kadar senyawa aktif dalam simplicia dan sediaan herbal seperti flavonoid, kurkumin, tanin, dan polifenol. Keunggulan dari menggunakan spektrofotometri UV visible ini adalah dinilai cepat dan sederhana, memerlukan sedikit sampel, dan mampu memberikan hasil kuantitatif yang akurat. Selanjutnya, ada pun spektrofotometri serapan atom atau AAS, di mana prinsipnya itu digunakan untuk menentukan kadar unsur logam, baik logam esensial seperti Fe, Zn, dan Cu, maupun logam berat berbahaya seperti Pb, Cd, dan Hg dalam bahan herbal kita. Pada metode ini, sampel diatomisasi menjadi atom-atom bebas dalam menyala api atau graphite furnace. Kemudian atom-atom tersebut menyerap cahaya dari lampu katoda berongga atau hollow katoda lamp yang memancarkan panjang gelombang spesifik untuk setiap unsurnya. Besar dari serapan cahaya ini serbanding dengan jumlah atom logam dalam sampel.
Tujuan dari metode ini tuh digunakan untuk memastikan keamanan dan kualitas bahan herbal melalui penetapan kadar logam berat, contohnya penetapan kadar timbal dan kadmium pada Simplicia daun jati Belanda, di mana kadar logam tersebut tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Keunggulan dari spektrofotometri serapan atom ini, dia itu spesifik untuk masing-masing unsur logam, sensitivitasnya sangat tinggi, dan cocok untuk analisis logam berat dalam jumlah kecil. Yang terakhir ada titrimetri atau titrasi, di mana prinsipnya itu adalah metode analisis kimia kuantitatif yang didasarkan pada reaksi kimia stoikiometri antara larutan zat yang akan ditentukan kadarnya atau analit yang bisa kita sebut, dan juga larutan standar atau titran yang diketahui konsentrasinya. Proses titrasi ini dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, di mana dia itu titik ekivalen ini tuh adalah saat titik di mana saat jumlah zat yang bereaksi secara kimia ini sudah tepat seimbang atau sudah habis bereaksi, sehingga titik ini biasanya ditandai dengan perubahan warna indikator atau perubahan sifat fisik tertentu pada sistem. Metode titrimetri itu banyak digunakan untuk menentukan kadar zat aktif atau kandungan ion tertentu dalam bahan herbal seperti contohnya asam askorbat dengan titrasi redoks atau iodometri, atau kadar kalsium dengan titrasi kompleksometri menggunakan ETA. Keunggulan dari titrimetri ini adalah prosedurnya itu sederhana dengan biayanya yang rendah, hasilnya pun akurat bila dilakukan dengan benar dan teliti gitu. Yang tricky dalam titrimetri ini adalah ketika kita melakukannya itu tidak teliti gitu. Dia juga dapat digunakan untuk berbagai jenis reaksi kimia. Selanjutnya, buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada FHI. Selanjutnya, adapun pengujian parameter standarisasi pada Farmakope Herbal Indonesia. Yang pertama akan dibahas adalah susut pengeringan, kadar abu total, kadar air, kadar sari, kromatografi lapis tipis, kadar kandungan minyak atsiri, dan yang terakhir kadar flavonoid total. Yang pertama adalah susut pengeringan. Prinsip dari susut pengeringan ini adalah mengukur bobot yang hilang, air, dan zat yang mudah menguap lainnya seperti minyak atsiri dari sampel setelah dipanaskan pada waktu dan suhu 105 derajat Celcius hingga diperoleh bobot tetapnya. Metodenya itu adalah gravimetri, di mana gravimetri ini merupakan bagian analisis kualitatif untuk menentukan jumlah zat berdasarkan pada penyimpangan dari hasil reaksi setelah bahan atau analitik yang dihasilkan diperlukan terhadap reaksi tertentu. Parameter yang dapat kita amati adalah presentasi bobot yang hilang setelah pengeringan dengan bobot per bobot. Selanjutnya adapun kadar abu total, di mana prinsip dari kadar abu total ini adalah bahan dipanaskan pada suhu di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan anorganiknya saja. Sampel ini dipijar dalam tanur pada suhu tinggi, biasanya sekitar 550 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius, sampai semua zat organik itu habis terbakar dan yang tersisa adalah zat anorganik atau mineral abu. Metode dari kadar abu total ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan kadar abu total gravimetri, di mana bagian analisis kuantitatif untuk menentukan jumlah zat berdasarkan pada penimbangan dari hasil reaksi setelah bahan atau analitik yang dihasilkan diperlakukan terhadap reaksi tertentu dengan pelarut air atau etanol untuk menarik senyawa dari simplicianya. Parameter yang dapat kita amati adalah presentasi abu dari bobot awal sampel dengan persen bobot per bobot. Selanjutnya, adapun kadar air. Prinsip dari kadar air ini ada dua.
ada destilasi azeotrop, di mana air disuling bersama pelarut organik seperti toluen yang tidak bercampur dan volumenya diukur langsung. Yang kedua ada berdasarkan titrasi Carl Fisher, di mana air dalam sampel kering dititrasi dengan reaksi Carl Fisher seri yang terdiri dari sulfur dioksida, piridin, iodium, dan metanol anhidrat. Kemudian metode dari kadar air ini adalah destilasi azeotrop atau dengan titrasi Carl Fisher. Parameter yang diuji adalah presentasi air yang terkandung dalam sampel dengan persen V per B atau B per V atau volume per bobot ataupun bobot per bobot. Kemudian adapun kadar sari larut air dan etanol, di mana prinsipnya ini adalah mengukur jumlah senyawa yang dapat tersari atau terlarut ke dalam pelarut tertentu, air atau etanol, dengan cara maserasi, filtrat, diuapkan, dan dikeringkan hingga bobot tetap. Metode yang digunakan adalah untuk menentukan kadar sari ini umumnya adalah maserasi dengan pelarut air atau etanol untuk menarik senyawa dari simplicia. Itu bisa juga disebut dengan metode ekstraksi dingin gitu. Parameter yang dapat kita lihat dari kadar sari ini adalah presentasi senyawa terekstrak pada kadar sari larut air dan larut etanol. Kemudian adapun kromatografi lapis tipis dengan prinsip pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan afinitas atau kekuatan ikatan terhadap fase diam dan fase gerak komponen, dan afinitas lebih tinggi terhadap fase gerak akan bergerak lebih cepat, sedangkan komponen dengan afinitas lebih tinggi terhadap fase diam, dia akan bergerak lebih lambat. Kemudian perbedaan kecepatan ini tuh menyebabkan komponen terpisah menjadi bercak-bercak pada plat KLT yang kemudian dapat diidentifikasi. Metode dari KLT ini adalah salah satu metode kromatografi yang menggunakan fase diam berbentuk lapisan pada pendukung dan fase gerak berupa cairan, baik fase gerak tunggal maupun fase gerak campuran dengan perbandingan. Kemudian parameter yang dapat kita amati dari kromatografi lapis tipis ini adalah berupa nilai RF bercak atau nilai retensi, juga warna yang dapat kita lihat itu ya ketika nanti dia disemprot oleh penampak bercak, dan jumlah untuk identifikasi dan kemurniannya. Selanjutnya adapun kadar kandungan minyak atsiri, di mana prinsip dari kadar minyak atsiri ini adalah minyak atsiri diuapkan bersama air lalu didinginkan, kemudian dikumpulkan dan diukur volumenya dalam alat penampung berskala. Metode yang digunakan adalah destilasi uap, di mana digunakannya karena adanya minyak atsiri yang bersifat mudah menguap atau volatil dan memiliki titik uap dan titik didih yang rendah. Parameter yang dapat diamati adalah volume minyak atsiri dengan persen volume per bobot. Selanjutnya, adapun kadar flavonoid total, di mana prinsip dari kadar flavonoid total ini adalah senyawa flavonoid yang direaksikan dengan reaksi tertentu, misalnya AlCl3, untuk membentuk kompleks yang berwarna. Kemudian intensitas warna ini diukur dengan spektrofotometri dan dikonversi menjadi kadar menggunakan kurva baku atau kurva kalibrasi. Metode dari kadar flavonoid total ini adalah menggunakan spektrofotometri UV visible untuk mengetahui seberapa besar kadar flavonoid total yang terkandung pada sampel. Lalu teleponwin mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi sehingga menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum sinar ultraviolet dan spektrum sinar tampak atau visible. Kemudian parameter yang dapat diamati dari kadar flavonoid total ini adalah kadar
flavonoid total yang dinyatakan dengan miligram. Baik, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan dan paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasan masih banyak yang kurang, masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.